Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, masyarakat pro NKRI demo ke Istana Negara terkait dengan Rizik Syihab. Jadi sumber saya dari YouTube. Masyarakat NKRI melakukan demonstrasi ke Istana Negara pada hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020. Di mana dalam demonstrasi yang dilakukan tersebut tanpa seizin daripada Kapolda Metro Jaya. Sehingga demonstrasi tersebut berarti melanggar peraturan. Siapapun yang melakukan demonstrasi tersebut sama dengan melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan setiap saat polisi bisa melakukan penindakan-penindakan terhadap orang yang melakukan demonstrasi tersebut. Perlu dipahami, polisi melakukan tugasnya itu bertindak. Polisi dalam bertindak dilindungi oleh undang-undang atau hukum. Jadi bila terjadi masalah yang mendesak, negara dengan apapun aparat negara berhak bertindak melakukan tindakan kepada demonstran tersebut. Bila walaupun itu nanti terjadi, karena sampai terjadi tindakan keras, bisa terjadi tindakan keras ini sampai menimbulkan korban manusia. Jadi saya lihat perlu kita pahami, polisi bila sampai terpojok dapat bertindak tegas untuk sampai menembak masyarakat hingga mati dengan landasan hukum pidana, yaitu ada 3 landasan hukum yang dipegang oleh polisi tersebut untuk membenarkan tindakannya. 1. Asas melaksanakan tugas. Jadi kalau asas melaksanakan tugas ini, umpamanya ini sering terjadi kalau ada di pasar itu pencuri, maling, merampok, di mana polisi melihatnya disuruh berhenti sampai ditembak 3 kali ke atas, tidak mau berhenti, maka ditembak kakinya kena perutnya sehingga sampai mati. Maka matinya orang ini tidak bisa disalahkan polisi. Kalau dikaitkan dengan demonstrasi ini, polisi sedang melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Ternyata ada perlawanan dari masyarakat, maka polisi dapat bertindak tegas. Sehingga apakah nanti ditahan atau dipukul atau ditembak sampai mati, ya di sini polisi tidak bisa disalahkan karena dia sedang melaksanakan tugas. Ini diatur dalam pasal 50 KUHP. Ya, dalam melaksanakan tugas tidak boleh dihukum. Kedua, juga asas membela diri. Asas membela diri ini bisa terjadi ini umpamanya seseorang sedang tidur nyenyak di rumah. Tiba-tiba maling masuk, kemudian mengarahkan ingin membunuh orangnya ini yang sedang tidurnya. Ternyata dia terbangun tanpa ragu-ragu, ada di kepalanya itu botol, kemudian dipukul kepada maling tersebut. Akhirnya maling itu mati. Maka orang itu tidak bisa dihukum. Dikaitkan nanti tugas polisi menjaga demonstrasi tersebut. Kalau nanti dia diserang oleh masyarakat itu, ditekan dan lain sebagainya, tentu polisi di sini berhak membela dirinya, yaitu dalam bentuk apakah ditembak dan lain sebagainya, sehingga tindakan polisi di sini tidak bisa disalahkan. Juga ada asas keadaan terpaksa atau excess namanya. Keadaan terpaksa ini bisa terjadi, yang sering terjadi umpamanya dalam kapal penumpang, di mana di dalam kapal ini dalam perjalanannya ada ombak besar. Pada saat terjadi ombak besar tersebut, kapalnya tenggelam. Maka semua penumpang kapal tersebut berkeluaran dan mencari alat pelampung. Dan ada orang tidak dapat alat pelampung menumpang kepada yang lainnya itu yang sudah ada pelampungnya. Dan ternyata mereka jadi 2 orang dalam pelampung tersebut. Padahal pelampung itu hanya bisa menampung
satu orang. Kalau dua orang bisa tenggelam mereka berdua. Daripada dua-duanya tenggelam, maka yang satu pertama tadi memukul dan membunuh orang lain itu. Daripada dua-duanya mati, lebih baik satu orang mati. Inilah. Kalau dikaitkan dengan tugas polisi tersebut, kalau mereka nanti sudah terpaksa terpojok sifatnya, maka dia berhak bertindak tegas, yaitu melakukan penembakan dan lain sebagainya. Tindakan kepolisian di sini tidak bisa disalahkan. Sekian dan terima kasih.